Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas malam gelombang yang kedua. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 23 September 2020, untuk kelas Sistem Operasi gelombang 2 kelas malam, kita masuk pada pertemuan yang ketujuh. Nah, sesuai dengan yang saya informasikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk minggu ini atau pertemuan ini kita akan mengadakan responsi atau tes kecil. Nah, harapannya pada malam hari ini semua mahasiswa kelas malam itu bisa mengikuti dengan baik dan tepat waktu. Harapannya seperti itu ya. Dan hasilnya juga sangat memuaskan semuanya. Baiklah, adapun untuk bahan-bahannya itu sudah saya informasikan pada minggu sebelumnya, bahwa bahan yang kita ambil itu mulai dari materi pengantar ya. Mungkin saya buka dulu untuk sedikit mereview atau mengingatkan kepada Anda semua tentang materi dari pengantar. Jadi di sini kita memahami tentang tujuan umum sistem operasi, kemudian tujuan khusus, kemudian poin materinya adalah pengertian dari sistem operasi, kemudian fungsi dasar dari sistem operasi, ya. Kemudian berikutnya ada jenis-jenis sistem operasi, mulai dari single user, single tasking, ada multi user single tasking, ada multi user multitasking, ada single user multitasking. Nah, kemudian macam-macam sistem operasi juga dibahas di sini, meskipun tidak semuanya ya. Kemudian kalau kita lihat ada contohnya DOS, perintah di dalam DOS itu apa saja, ada perintah internal, ada perintah eksternal, kemudian ada juga sistem operasi Windows, kemudian keunggulan daripada Windows ya, kemudian sistem operasi mobile, nah ini juga sedikit dibahas di sini. Kemudian ada iOS 4, ada Android, ada Symbian, kemudian ada BlackBerry, ada juga Windows Mobile, dan kemudian ini adalah statistik penggunaan sistem operasi mobile. Kemudian ini ada daftar secara grafis 5 mobile OS yang mempunyai pangsa pasar yang terbesar. Kemudian juga kita membahas ada komponen utama dari sistem operasi ya. Ada kernel, ada file, ada user interface. Nah, kemudian itu tadi dari pengantar. Kemudian di sini kita juga ada pembahasan mengenai perkembangan sistem operasi. Nah, untuk perkembangan sistem operasi itu kita melihat mulai dari generasi pertama, masuk pada generasi yang kedua, kemudian masuk pada generasi yang ketiga, generasi keempat, ya, dan seterusnya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini bahwa pada setiap generasi itu tentunya mempunyai kelebihan ataupun kekurangan masing-masing ya. Dan ini harapannya di setiap generasi yang berikutnya itu akan memperbaiki dari generasi yang sebelumnya atau menjawab kekurangan dari generasi yang sebelumnya. Nah, berikutnya yang ketiga itu kita masuk pada komponen sistem operasi, di mana komponen sistem operasi itu meliputi ada manajemen proses, ada manajemen memori utama, kemudian ada manajemen secondary storage, ada manajemen sistem I/O, ada manajemen berkas, ada sistem proteksi, ada jaringan, dan command interpreter system. Nah, itu dibahas pada masing-masing komponen dari sistem operasi tersebut. Berikut contohnya sampai selesai di sini ya. Nah, ini yang kita pelajari pada komponen sistem operasi. Nah, kemudian berikutnya ada juga
kita membahas tentang struktur dari sistem operasi, di mana untuk struktur dari sistem operasi itu, ya, kalau kita lihat ada banyak sekali, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada semua di sini, ya. Ini ada monolitik, ada layer atau berlapis, kemudian ada virtual mesin, mikrokernel, dan exokernel. Ini adalah struktur dari sistem operasi. Nah, itu kemarin sudah pernah kita bahas juga secara detail. Kemudian setelah struktur dari sistem operasi yang terakhir kemarin baru saja kita bahas pada minggu sebelumnya, yaitu tentang perangkat keras, ya, dari sisi pengertiannya, kemudian fungsi-fungsi perangkat keras itu sendiri, kemudian contoh penggunaannya, ya, kemudian di sini gambar atau skema dari perangkat keras itu sendiri, ya. Nah, ini yang kita lihat beserta contoh-contohnya yang kita bahas pada minggu sebelumnya. Nah, dari semuanya itu akan menjadi bahan untuk responsi pada malam hari ini, di mana bahan materi soalnya itu meliputi pengantar sistem operasi, kemudian perkembangan sistem operasi, struktur sistem operasi, komponen sistem operasi, dan hardware. Untuk semua bahannya itu sudah saya share dan saya bagikan di setiap pertemuan sebelumnya. Harapannya Anda simpan dari sisi PDF-nya materi tersebut sebagai catatan, ya, untuk persiapan atau pegangan jika akan diadakan ujian seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang nanti akan dipergunakan itu ada dua, yaitu multiple choice dan essay. Untuk multiple choice ini ada 10 soal, untuk essay-nya ada 2 soal. Nah, untuk batas waktu mengerjakan soal adalah hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2020, batas waktunya pukul 20 lebih 45 menit, ya. Bagi mahasiswa atau mahasiswi yang tidak bisa mengumpulkan tepat waktu karena terkendala oleh satu dan lain hal, bisa menghubungi saya langsung japri melalui WA. Nah, baca petunjuk untuk mengerjakan soal dengan teliti, karena seringkali mahasiswa itu hanya langsung mengerjakan tanpa membaca petunjuk soal, sehingga bisa berakibat fatal pada akhirnya nanti, ya. Nah, di sini untuk soal yang nanti akan ditampilkan itu seperti ini. Petunjuk soalnya ada di bagian atas ini, yaitu yang pertama, jawaban diketik di kolom komentar YouTube channel. Ya, tolong perhatikan, dibaca dengan benar. Jawabannya diketik di kolom komentar YouTube channel. Yang kedua, soal terdiri dari 2 jenis, yaitu multiple choice dan essay. Yang ketiga, untuk jawaban soal essay secara singkat saja, tidak usah diuraikan. Nah, ini adalah petunjuk untuk mengerjakan soal. Jika Anda sudah selesai membaca petunjuknya, segera dikerjakan. Ini cukup diketik jawabannya saja, seperti A, B, C, dan seterusnya. Tidak usah A file manager, misalkan seperti itu, nggak perlu, langsung saja jawabannya. Huruf besar kecil silahkan, umumnya pakainya huruf besar ya untuk jawabannya. A, B, C, D-nya saja yang diketikkan. Kemudian kalau sudah, nanti untuk soal uraian bisa dijawab di bagian bawahnya dari jawaban multiple choice. Kira-kira itu petunjuk untuk mengerjakan soal ya pada malam hari ini. Silahkan dikerjakan dengan baik, tidak usah terburu-buru. Sifat juga open book di sini. Kemudian diperhatikan jika ada kendala, ada hal yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan baik melalui WA group ataupun japri langsung kepada saya. Mungkin sebelum mengerjakan soal responsi ini saya informasikan untuk perolehan nilai sementara kelas malam gelombang 2 untuk sistem operasi. Ini adalah tugas harian yang sudah Anda kumpulkan sampai dengan pertemuan yang terakhir kemarin, ya. Ini kira-kira untuk
hasil-hasilnya bisa diperhatikan sejenak ya. Nah, kalau diperhatikan ini ada beberapa yang masih kosong. Ini mungkin yang kosong perlu saya berikan warna ya biar kelihatan di sini. Nah, warna yang berbeda intinya. Nah, jadi ini yang masih kosong-kosong ini tolong nanti bisa dilengkapi supaya ketika saya melakukan akumulasi nilai secara keseluruhan itu tidak mengalami kesulitan karena Anda sudah mengumpulkan ada kesadaran diri untuk menutup kekurangan tugas ya dengan langsung kalau sudah mengerjakan japri langsung kepada saya untuk nilai-nilai yang masih kosong di sini. Ini yang agak banyak yang kosong itu pada kuis yang kedua. Ya nanti dicari untuk videonya tentunya ya pertemuan yang kedua. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini mungkin menyampaikan hasil sementara dari hasil kuis yang sudah Anda kumpulkan untuk kelas sistem operasi khususnya kelas malam ya. Baiklah, kira-kira itu saja sementara yang bisa saya sampaikan untuk petunjuk mengerjakan soal pada malam hari ini. Silahkan mengerjakan dan jaga selalu kesehatan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.